Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Sofia Al-Ulia dengan NIM 23030240055. Hari ini kita bakal bahas topik yang super penting, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Kira-kira apa aja sih kitab yang diturunkan oleh Allah? Terus bagaimana cakupan iman kepada kitab Allah? Nah, jawabannya bakal kita kupas tuntas di video kali ini. Yuk simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama, apa sih iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya yang berupa kitab dan suhuf kepada para nabi atau rasul untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada para nabi atau rasul melalui malaikat. Beberapa wahyu tersebut ditulis dan dikumpulkan dalam bentuk kitab, dan beberapa yang lain dalam bentuk suhuf semacam lembaran-lembaran. Para nabi atau rasul menyampaikan wahyu kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan, di mana iman kepada kitab Allah merupakan iman yang ketiga. Oleh karena itu, sebagai wujud keimanan, kita harus mengimani kitab dan suhuf. Selanjutnya, keimanan kepada wahyu Allah itu mencakup unsur-unsur berikut ini. Pertama, mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa semua kitab dan suhuf benar-benar merupakan wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani seluruh kitab atau suhuf yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, baik yang diketahui namanya maupun tidak. Karena dari wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, itu ada yang diketahui namanya, ada juga yang tidak. Ketiga, membenarkan berita-berita yang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dari kitab atau suhuf tersebut, sebagaimana kita membenarkan Al-Quran. Hal ini karena kitab atau suhuf tersebut semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mengamalkan hukum-hukum yang dikandung oleh semua kitab atau suhuf tersebut, yaitu hukum-hukum yang tidak bertentangan dan tidak dihapus oleh Al-Quran. Adapun nabi-nabi yang memiliki kitab adalah Nabi Musa, yakni kitab Taurat, Nabi Daud, yakni kitab Zabur, Nabi Isa, yakni kitab Injil, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW, yakni kitab Al-Quran. Kandungan pokok kitab-kitab Allah. Kandungan kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel. Ketika itu, Nabi Musa diutus untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Kitab Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani. Taurat berasal dari kata Torah dalam bahasa Ibrani yang artinya ajaran. Maksudnya, ajaran yang berisi nilai-nilai dan pedoman hidup. Selain itu, Taurat berisi sejarah para nabi atau rasul semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Musa alaihissalam, dan juga kumpulan hukum. Taurat diwahyukan atau diturunkan di Gunung Sinai, di mana Allah langsung berbicara kepada Nabi Musa, sehingga beliau mendapat gelar Kalimullah. Ajaran Taurat sebenarnya tercakup dalam Al-Quran, sehingga Bani Israel mengakui kebenarannya. Namun, mereka menolak mengikuti karena Nabi Muhammad SAW bukan dari bangsa mereka, melainkan dari bangsa Arab. Dalam kitab Taurat terdapat 10 perintah atau ajaran inti yang disebut 10 ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu cintailah Allah yang satu, sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hormat, sucikan hari Tuhan atau hari Sabtu, hormatilah ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan melakukan hal yang tidak bermoral, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berpikiran kotor, dan yang terakhir, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak baik. Yang kedua, kandungan kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Kata Zabur berasal dari kata Zabara yang artinya menulis dengan sempurna. Kitab Zabur Nabi Daud berisi nyanyian-nyanyian yang sangat indah yang disebut Mazmur, yang artinya nyanyian dan doa. Dalam kitab Zabur Nabi Daud terdapat 150 mazmur yang berisi semua pengalaman yang dialami oleh Nabi Daud di masa hidupnya. Berbagai kebaikan dan kemenangan, berbagai dosa dan kekalahan, serta berita tentang kemuliaan Nabi atau Rasul yang akan datang di masa depan. Kitab Zabur tidak mengajarkan syariat, karena Nabi Daud diperintahkan untuk meneruskan syariat yang dibawa Nabi Musa. Salah satu syariat Nabi Musa kepada Bani Israel adalah menjadikan hari Sabtu sebagai hari beribadah atau hari yang disucikan.
Sebagaimana kitab wahyu yang lainnya, kitab Zabur juga berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan bagi Nabi Daud dan kaumnya. Zabur yang berisi 150 mazmur itu dikelompokkan menjadi 5 tipe kandungan pokok, yaitu yang pertama, nyanyian yang berisi kebaktian untuk memuji Allah. Yang kedua, nyanyian sebagai ucapan rasa syukur. Yang ketiga, nyanyian kesedihan orang banyak atau ratapan jamaah. Yang keempat, nyanyian ratapan dan doa individu atau perorangan. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Yang ketiga, kandungan kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel dengan membawa kitab Injil. Kata Injil sendiri berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar gembira. Tema Injil adalah pembersihan jiwa raga dari kekotoran. Injil berisi firman Allah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk meluruskan ajaran Musa yang diselewengkan. Ketika itu, keduniawan telah benar-benar merasuki jiwa Bani Israel sehingga Nabi Isa diutus untuk kembali mengajarkan kesederhanaan, kesucian, dan kasih sayang dalam menjalani hidup. Injil juga diturunkan sebagai pembenar bagi Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Adapun kandungan pokok Injil adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyeru Bani Israel untuk mengesahkan dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan ajaran Nabi atau Rasul sebelumnya, baik yang berupa syariat ataupun mukjizat yang dibawanya. Yang ketiga, keterangan tentang kisah Nabi Isa dan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya seperti mukjizat. Yang keempat, perintah untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kelima, meluruskan kembali ajaran para nabi atau rasul sebelumnya yang telah banyak diselewengkan oleh umat-umat para nabi tersebut, yakni Bani Israel. Dan yang terakhir, kabar tentang akan diutusnya nabi terakhir kepada umat manusia dengan membawa kitab suci Al-Quran sebagai kitab petunjuknya, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, Injil diberikan kepada Nabi Isa benar-benar murni ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada beberapa pengikutnya yang memasukkan karangannya sendiri ke dalam Injil. Mereka adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oleh karena itu, Injil dinamakan berdasarkan nama pengarangnya seperti Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Secara kebahasaan, Al-Quran berarti bacaan, kumpulan, dan kemencakupan. Disebut kumpulan karena Al-Quran adalah kumpulan dan juga mencakup huruf-huruf hijaiyah. Disebut bacaan karena Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan secara tanzil atau berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang merupakan mukjizat dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran yang telah termushafkan sekarang ini terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Jumlah sebanyak ini pada awalnya diturunkan secara berangsur-angsur yang membutuhkan waktu sekitar 22-23 tahun. Ada yang merincinya dengan 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Meskipun boleh jadi angka-angka tersebut tidak tepat seperti demikian, para ulama ada yang membedakan antara nama-nama Al-Quran dengan sifat-sifatnya atau al-ama wal sifat. Dalam tulisan ini tidak dibedakan antara nama dan sifat tersebut. Semuanya disebut nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama, ada yang menyebut 30, 55, ada pula 90 nama. Berikut ini sebagian di antara nama-nama Al-Quran. 1. Alkitab atau Kitabullah. 2. Al-Furqan, pembeda antara yang hak, kebenaran dengan yang batil. Al-Haq, kebenaran. Al-Bayan, keterangan. Al-Huda, petunjuk atau penuntun. Adapun kandungan pokok Al-Quran yang dirumuskan para ulama terdiri kepada 5 kandungan pokok sebagai berikut. Yang pertama, akidah atau pokok-pokok keimanan atau tauhid, yakni ajaran tentang kepercayaan dan pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, syariat dan muamalah. Ketiga, akhlak. Keempat, kisah-kisah masa lalu. Kelima, berita tentang kemasa depanan seperti hari akhir dan berbagai peristiwa yang akan terjadi di dalamnya. Selanjutnya yaitu perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab suci yang kebenaran isinya ditandai minimal dengan 3 bukti nyata sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran tidak dapat ditiru oleh siapapun, baik dari segi kehebatan isi, keserasian dan keindahan bahasanya, serta keseimbangan kata-kata dan kalimatnya. Kata al-yaum atau hari misalnya,
dalam bentuk tunggal berulang sebanyak 365 kali atau 1 tahun. Sedangkan dalam bentuk jamak dan ganda muncul sebanyak 30 kali atau 1 bulan. Sementara itu, kata yang berarti bulan terdapat sebanyak 12 kali. Kedua, Al-Quran mengandung berita goib, seperti beberapa prediksi tentang peristiwa yang belum terjadi dalam sejarah. Contohnya adalah seperti kemenangan Romawi setelah kekalahannya dari Persia. Ada pula tentang diselamatkannya jasad mati Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah 3200 tahun yang lalu. Ketiga, di dalam Al-Quran terdapat beberapa isyarat ilmiah yang menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik yang sifatnya ilmu sosial maupun ilmu alam. Beberapa keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab sebelumnya adalah: yang pertama, kitab-kitab sebelum Al-Quran, naskah aslinya telah hilang. Kitab yang ada sekarang adalah hanya terjemahannya. Adapun Al-Quran masih terjaga keasliannya. Yang kedua, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran yang sekarang ada telah tercampur dengan perkataan manusia atau para pengumpulnya. Yang ketiga, bahasa yang dipakai kitab-kitab sebelum Al-Quran sewaktu diturunkannya kini sudah tidak dipergunakan lagi. Apabila ada yang mengerti, bahasa-bahasa tersebut pun sangat sedikit jumlahnya. Berbeda dengan bahasa Al-Quran yang sampai sekarang masih dipergunakan dan lestari. Yang keempat, kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya ditujukan untuk dan kepada umat serta zaman tertentu. Adapun Al-Quran ditujukan kepada semua manusia untuk seluruh alam dan seluruh zaman. Yang kelima, sekalipun kitab-kitab suci sebelum Al-Quran juga mengandung ajaran-ajaran tentang kebenaran, akhlak, kesolehan, dan kebajikan lainnya, tetapi tidak menghimpun seluruh ajaran tentang kebenaran sebagaimana Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.